warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi sana. Oke. Masih semangat? Masih. Ya, udah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, mana ketua kelasnya? Ayo, silahkan dipandu dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ya untuk anak ibu Loren. Nah, selanjutnya ialah ada yang absen hari ini? Siapa aja yang absen hari ini? Kenapa mereka? Sakit. Kita doakan sama-sama ya agar dia bisa berkumpul kembali, belajar seperti biasanya dengan kita ya kan? Semoga dia cepat sembuh. Oke. Nah, terlebih dahulu ibu ingatkan dulu kesepakatan kelas kita. Kita harus apa? Aktif. Yang kedua, kreatif. Terus selanjutnya harus sopan. Ya kan? Lalu belajar apa kita hari ini? Kita ibu buka dulu ya. Udah nampak? Gambar apa itu? Kerbau ya, sama? Manusia. Apa judul kita hari ini, nak? Interaksi lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, pembelajaran kita, terlebih dahulu ibu tanya dulu kesiapan kalian, ya kan? Apa yang kalian rasakan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran? Apa yang kalian rasakan hari ini? Ayo dulu kalian. Ini ada dua, yuk kasih ini ada dua. Udah? Yuk kasih ada dua ini. Ada dua gambar. Gambar apa itu? Gambar senang dan sedih. Jadi semuanya berdiri. Kumpullah kemana kalian berada saat ini. Apakah kalian merasa senang? Apakah merasa sedih?
Iya, sini. Nah, sini, nggak apa-apa. Tadi kan kamu bilang anak Indonesia hebat. Nah, ayo pandu dulu. Pandu dulu. Pandu dulu kami. Nah, ayo. Bangun pagi beribadah 1, 2, 3 ya. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sudah? Sudah ya, semangat ya. Oke, selanjutnya mari kita mulai mengeksekusi pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama-tama tujuannya dulu. Apa tujuannya? Ialah peserta didik terlebih dahulu memahami interaksi manusia dan lingkungannya. Nah, apa ini? Apa ini? Ya, ekosistem. Ada hewan, ya betul, hewan. Apa lagi? Ada pohon, ya, air, sungai, tanaman. Apa lagi? Bunga, air. Mana bunganya, nak? Oh ini ya, iya betul ular. Apa lagi? Jerapah, ya. Intinya ada di situ hewan, ya kan? Ada tumbuhan. Ada juga di situ air, ya kan? Nah, ada udara, suhu, matahari, ada nggak? Ada ya, karena ini waktu siang atau pagi di fotonya, ya kan? Nah, tadi kan udah cerita banyak ini. Ada burung, ada apa segala macam. Apa sih ini? Tentang apa sih ini? Tentang ekosistem di alam. Iya, inilah dikatakan, ya betul. Inilah dikatakan ekosistem alami. Nah, pahamnya semuanya rupanya. Jadi kemarin kan udah kita bikin kelompok, ya kan, terlebih dahulu agar pembelajaran kita semakin kondusif, ya kan, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ibu bagilah ini LKPD, ya kan. Dari pemahaman kalian itu, kalian bilang ini tadi ekosistem, dan bilang banyak sini macam-macamnya ekosistem alami kalian bilang tadi. Nah, dari itu Ibu kasihlah dulu LKPD-nya ini, ya kan, untuk dikerjakan per kelompok. Lalu digambarlah ekosistem sesuai apa di tema kalian. Nanti dipresentasikan di depan kelas, ya kan. Nah, Ibu bagi dulu. Mana kelompok 1? Ini. Oke. Kelompok 2 ini. Nah. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, di situ ditulis namanya, dikerjakan berkelompok. Nah, sebagai referensinya, ya kan, untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut, Ibu tunjukkan dulu. Ada video tentang interaksi antara makhluk hidup. Nah, untuk kalian mengerjakan LKPD, ada juga Ibu kasih bahan bacaannya.
Jadi yang nggak paham nengok ini, nengok video, bisa juga baca ya kan. Dengarkan ya nak. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan di darat seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, ikan juga masih ada tanah, udara, air, dan cahaya. Semua itu adalah bagian dari ekosistem. Masih ekosistem itu, ekosistem adalah kegiatan hidup atau biologis dan benda-benda hidup atau aerobik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komposisi biologis adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biologis terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berkembang seekor ikan. Populasi adalah populasi hidup yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan. Populasi dalam air dan populasi darat. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan singa untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untuk karena dibanding dengan sekalian, sedangkan lebah untuk karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi bunga dan pohon mangga. Pohon karena mendapatkan makanan dari pohon. Selanjutnya pohon mangga rugi karena makanan diambil dengan baik. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikutnya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak dan tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, bisa tumbuhan dan hewan yang mati akan dimulaikan terus murai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan minyak. Ekosistem juga menentukan loh. Ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami karena campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan dan tropis yang memiliki suhu rendah tinggi dan lembab. Hewan dan mikroorganisme itu sangat beragam. 2. Ekosistem sabana yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem ladang rumput yaitu area rumput yang luas dan dikelilingi tanaman. 4. Ekosistem gunung atau padang pasir, kering dan tanah.
itu. Apa sih? Apa tadi? Interaksi. Apa tadi? Judul kita? Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Apa sih sebenarnya itu? Apa sebenarnya interaksi lingkungan makhluk hidup? Apa? Iya. Terus ada lagi? Iya. Terus ada lagi? Apa sih makhluk hidup dengan lingkungannya itu? Makhluk hidup itu siapa? Manusia. Ya, hewan dan tumbuhan. Lingkungan apa? Gunung, Ya. udara, sekolah, rumah, Ya. Betul. sungai, Kotor. Nah, makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup. Interaksi itu apa? Interaksi itu ketika ibu bertanya, kalian jawab. Itu interaksi enggak? Interaksi ya. Ketika kawanmu bertanya, terus kau jawab. Kalian ngobrol. Kalau ngobrol itu interaksi enggak? Interaksi. Ya, itu dia. Jadi di lingkungan sekitar kita pun juga seperti itu, nak. Nah, ini perhatikan LKPD-nya. Di situ kan ada gambar, ya kan? Nah, ada gambar di situ. Itu adalah bagian-bagian dari interaksi. Nah, ada di situ pembahasannya lalu dikerjakan. Ayo, coba dulu dikerjakan.
Naik tumbuk. Dari
Apa yang kamu lihat di sana? Kamu menggunakan mobil dari satu bangunan lebar, kemudian gunung merambat, rumput atau semak bukan. Ada juga hewan yang berjalan di darat, di darat seperti burung, serangga dan makhluk yang lainnya. Sebenarnya itu kita tidak pasti dari tanah, udara, air dan cahaya. Semua itu adalah bagian dari ekosistem. Seperti ekosistem itu, ekosistem adalah pola tidur atau bisnis dan benda-benda lain atau yang berada dan berada di tempat lain. Komponen itu adalah manusia. Jangan lupa ya nak, saling Interaksi. berkontribusi untuk mengerjakan KPD-nya ya. Jangan cuma satu orang aja yang kerjakan. Nilainya dapat sama-sama, nggak boleh ya kan? Harus kerja sama. Karena tadi sudah kita inikan juga ya, kesepakatan kita harus aktif dan kreatif. Apa menteri nggak ada, cuma kamu yang peduli. Penguatan dari sebentar. Buba musuh, kau buba. Enak, ada lagi yang kurang dipahami? Mulai dipahami ya.
Kalau kayak gitu. Benar? Waktu kita nggak banyak-banyak ya, cuma 20 menit.
Udah ada yang bisa nak? Tiga puluh delapan ribu. 38. 30 presentasi. Nek, presentasi ini lama nggak? 38 menit lagi terus nih. Presentasi 50 menit. Presentasi. Nanti 50 menit nanti kita kasih tahu presentasi. Nanti untuk presentasi ke depan perwakilan aja ya, perwakilan kelompok aja. Ya, bebas. Itu kesepakatan kelompok. Bebas untuk kesepakatan kelompoknya bebas. Terus harus saling apa? Iya, saling berbicara. Kalau ada pertanyaan hanya harus sopan ya. Terus jika kawannya di depan, didengarkan ya nak, kawannya berpresentasi ya. Sudah ada yang siap? Sudah? Sudah berapa kelompok yang siap? Ya, boleh. Oke, udah kelompok. Udah bisa kita mulai. Kawan kalian ada nggak sabar ini? Udah mau ke depan orang minggu. Udah bisa?
Oke, kelompok siapa yang duluan? Oke, kelompok 4. Ayo silakan. Silakan ya, Nak. Geser sini. Sini geser. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini yang pesantren Syukri pesantren 9. Jelaskannya, Nak. Kalau kamu hanya di depan. Peran bakteri dan jamur pada ekosistem satu sebagian dekomposer atau pengurai. Bakteri dan jamur mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati, daun, kayu, bangkai, kotoran menjadi zat sederhana. Hasil penguraian ini berupa unsur hara yang akan dikembalikan serta lunak sehingga bisa digunakan kembali oleh tumbuhan. 2. Menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan menguraikan sisa makhluk hidup, bakteri dan jamur mencegah penumpukan sampah organik di alam. Mereka membantu siklus materi seperti siklus karbon, nitrogen tetap berjalan. 3. Hubungan simbiosis. Ada bakteri jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain, misalnya jamur Mycorrhiza pada akar tanaman yang membentuk penyerapan air dan mineral. Bakteri Rhizodium pada akar kacang-kacangan membantu mengikat nitrogen dari udara. Tunjukkanlah gambarnya. Mana dia bakteri? Apa hubungannya tadi, Nak? Hubungan bakteri dengan lingkungan? Bakteri dan jamur menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati dan daun kayu bangkai kotoran menjadi zat sederhana. Oke, untuk penguraian. Itu hubungannya dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Bakteri itu makhluk hidup enggak? Makhluk hidup. Ya, terima kasih. Coba, ada yang bertanya enggak? Apakah teman-teman ingin bertanya? Ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kawannya. Oke. Kata kelompok 4, bakteri itu katanya makhluk hidup. Hubungannya dengan lingkungan ialah mereka sebagai pengurai. Nah, ada lagi kelompok mana lagi? Kelompok 1. Ayo. Ayo, semua aja, Nak, semua aja. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada ekosistem rantai makanan, yaitu tumbuhan produsen. Di sini ada konsumen primer, yaitu belalang. Belalang memakan tumbuhan. Di sini ada konsumen sekunder, yaitu katak memakan belalang.
jamur. Gambar 1 dan 2, anak perempuan sedang memakan sayur-sayuran dan memakan ayam goreng. Kami membuat ada pertanyaan. Jika yang pertama itu adalah mengapa tumbuhan mampu membuat makanan sendiri sedangkan manusia tidak bisa? Jawabannya adalah karena tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang mampu menangkap energi cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis sehingga bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan manusia tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri dan harus memperoleh dari luar tubuh. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Jika mendapatkan makanan dengan makanan tumbuhan herbivora, hewan lain karnivora, atau keduanya omnivora. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa tumbuhan dikatakan sebagai produsen manusia dan hewan termasuk konsumen pada ekosistem? Karena karnivora tidak tumbuhan disebut produsen karena dapat menghasilkan atau memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Manusia dan hewan disebut konsumen karena hanya bisa mengonsumsi makanan dari tumbuhan atau hewan lain, tidak bisa memproduksi diri sendiri. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kami tutup. Selamat pagi. Pagi. Adakah teman-teman yang bertanya? Tidak ada lagi. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke. Kelompok 1 tadi membahas tentang apa? Rantai makanan dalam di mana itu di sawah? Ya. Kelompok. Iya, Bu. Oke, berarti ekosistem buatan. Iya kan? Nah, berarti tentang ekosistem buatan. Nah, katanya manusia itu nggak bisa membuat makanannya sendiri. Ya kan? Iya. Sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Kenapa tadi kelompok 1 tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Karena apa? Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Iya, melalui fotosintesis. Mereka menyerap Cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Sedangkan manusia harus mengambil makanannya dulu dari mana? Dari tumbuhan. Diambil dulu padi. Setelah itu ditumbuk padinya jadi beras. Setelah jadi beras sudah bisa dimakan? Belum, harus dimasak. Lalu dimakan. Oke, udah paham ya? Nah, selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, atau dengan benda-benda tidak hidup di sekitarnya. Interaksi ini terjadi karena setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Lingkungan tempat hidup dalam makhluk hidup seperti habitat. Oke, perhatikan gambarnya, nak.
Usahanya merupakan hewan karnivora. Sedangkan usaha hewan herbivora. Hewan karnivora atau harus mendapatkan sumber makanannya adalah rusa. 1. Apa yang dimaksud dengan hewan karnivora dan herbivora? Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, dan elang. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi, kambing, dan kelinci. 2. Hewan herbivora mendapatkan makanan dengan memakan bagian tumbuhan seperti rumput, daun, batang, atau buah. Mereka bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi utama. 3. Mengapa sumber makanan karnivora adalah hewan herbivora? Karena karnivora tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka membutuhkan energi dari daging hewan lain. Hewan herbivora menjadi sumber makanan karnivora karena herbivora sudah mendapatkan energi dari tumbuhan atau produsen. Dengan memaksa herbivora energi dari tumbuhan dan berpindah ke karnivora. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Demikianlah presentasi sekarang saya Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silahkan duduk, nak. Nah, kelompok 3 tadi membahas tentang ekosistem apa? Alami. Alami. Katanya di ekosistem alami itu seperti apa tadi kelompok 3? Seperti apa tadi? Pohon, kerbau, rusa. Adanya di sana air, ya kan? Ya, Bu. Di gambar di situ ada gambar pohon, ada matahari, Gunung. ada gunung, udara. Nah, seperti itulah apa namanya ekosistem alami. Nah, di situ ada 2 ekosistem, ya kan? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Biotik itu apa tadi kelompok berapa ini? Kelompok 4. Biotik itu tadi apa, nak? Apa tadi biotik, nak? Kelompok biotik. Contohnya? Iya. Mau aja, nggak apa-apa. Nah, tumbuhan, hewan. Apa lagi? Iya, yang hidup, ya kan? Yang hidup, yang apa namanya? Yang memiliki apa? Bernapas. Dia yang hidup. Berarti dia yang bernapas. Contohnya hewan, tumbuhan, manusia. Ya. Udah? Terus apa dia? Abiotik. Iya, bisa matahari, udara. Matahari bisa punya anak? Iya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Agak keras-kerasan lah dulu suaranya ini, biar apa? Biar segar sedikit. Kalian tahu tapi pelan-pelan ngomong. Betulnya yang kalian ngomongkan ini, tapi bisik-bisik. Nah, gambar apa itu? Gambar laut. Berarti mereka membahas tentang ekosistem di laut. Ekosistem di laut itu termasuk ekosistem alami. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya di sini ingin menjelaskan ekosistem di laut. Pada kehidupan sehari-hari, semua makhluk hidup pasti saling membutuhkan untuk berkembang hidupnya. Di antaranya manusia, tumbuhan, dan hewan. Contoh kecil yaitu manusia dan tumbuhan. Untuk melakukan keberlangsungan hidupnya membutuhkan air, cahaya matahari, dan suhu dan udara sedang. Akan tetapi jika dilihat pada gambar
Ternyata keadaan air yang sangat kotor karena akibat membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir contohnya di Jakarta. Kemudian udara yang sudah terkontaminasi oleh asap-asap pantai, suhu yang sudah tidak stabil dan mengakibatkan sulitnya mendapatkan suhu yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta kualitas tanah yang baik, yang kurang baik. Padahal komponen di atas sangat mempengaruhi untuk keberlangsungan kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Pertanyaan, mengapa komponen air, tanah, suhu, cahaya matahari, dan udara mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan? Air dibutuhkan untuk minum, fotosintesis, dan udara metabolisme. Sekolah tempat tumbuhan menyediakan mineral dan unsur karbon. Aero mempengaruhi kenyamanan hidup tumbuhan dan aktivitas organisme. Cahaya matahari sumber energi utama bagi tumbuhan, fotosintesis yang nantinya menjadi energi untuk manusia dan hewan. Udara mengandung oksigen untuk bernapas dan karbon dioksida untuk jika salah satu terganggu kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan juga ikut terancam. Bagaimana tumbuhan dan hewan mendapatkan makanan? Air, air hemat penggunaan menjaga sungai, danau dari pencemaran manapun pohon atau sumber air terkadang. Tanah tidak membuang sampah sembarangan, mencegah erosi melakukan deforestasi. Cahaya matahari menjaga lapisan agar radiasi cahaya tidak berlebih. Udara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon, dan tidak membakar sampah. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nah, udah ada 4 kali di situ
Udah? Nah, seperti itulah ekosistem di dalam laut. Bagaimana dengan ekosistem buatan? Contohnya di sawah. Padi. Dimakan siapa? Belalang. Belalang dimakan siapa? Kaca dimakan siapa? Ya, ular. Ular dimakan siapa? Iya, elang. Nah, bagaimana dengan alami? Alami di hutan. Ekosistem di hutan bagaimana? Ya, ayo. Ya. Kita contohkan dulu. Ikan. Di situ ada sungai tadi kan? Sungai. Ada di sungai itu ikan. Ikan itu dimakan oleh apa? Burung. Setelah itu datanglah hewan pemakan daging. Dimakanlah si burung. Iya kan? Lalu Burung mati menjadi iya, burung mati menjadi bangkai. Bangkai itu menjadi apa? Ulat. Setelah itu, ulat itu siapa yang makan? Ayam makan. Ada ayam di hutan. Ayam hutan. Oh iya, betul. Nah, dia kucing hutan. Nah, seperti itulah dia. Ini dimakan si ini, ini dimakan si ini, ini dimakan si ini. Itulah namanya interaksi makhluk hidup. Nah, itulah makanya tadi judulnya adalah makhluk hidup dan lingkungan. Apa sih makhluk hidup dan lingkungan itu? Sebenarnya makhluk hidup dan lingkungan itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makanya mereka ada di suatu tempat. Suatu tempat itu dinamakan tempat tinggal, ya kan? Sudah paham? Sudah ya? Nah, untuk PR di rumah, ya kan? Ini kan sudah kita bahas tentang interaksi makhluk hidup. Lalu poin-poin tentang lingkungan apa tadi? Biotik dan abiotik. Nanti di rumah dibacalah bukunya tentang biotik itu apa, abiotik itu apa. Tadi kawanmu ada yang udah menyinggung. Ada suhu, ada matahari, ada air, ada apa tadi? Ada pohon, gunung, ada juga yang dibilang makhluk hidup, ada hewan, ada tumbuhan, seperti itu ya kan? Nanti itu akan kita pelajari untuk minggu depan. Jadi jangan lupa dibaca bukunya. Lalu PR-nya adalah kalian membuat perbedaan biotik dan abiotik. Apa aja itu abiotik? Apa aja itu biotik? Ya kan? Apa perbedaannya? Apa macam-macamnya? Udah? Atau belum? Perbedaan biotik dan abiotik. Udah? Nah, sekarang sudah banyak tadi kita bahas ini, kawan
merefleksi marilah kita dulu terlebih dahulu ice breaking. Tepuk semangat aja. Ya kan? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, ayo berdiri dulu. Oke, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2. Oke, ternyata masih fokus ya. Ibu sengaja tadi membuat langsung 3, fokus enggak? Makanya masih fokus. Oke. Nah, merefleksikan, siapa yang mau merefleksikan? Per kelompok aja ya, satu kelompok ya. Siapa yang mau merefleksikan? Ayo dari kelompok sana dulu. Ayo. Berdiri nak. Kesimpulan dari kelompok kami adalah interaksi. Keras nak, Kak, dengar. Kesimpulan dari kelompok kami adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan saling bergantung satu sama lain serta dengan lingkungan tempat tinggal bertahap hidup dan berkembang. Oh iya. Katanya saling bergantung di lingkungan tempat tinggalnya untuk bertahan hidup dan berkembang. Kesimpulan dari kelompok berapa itu? Kelompok 1 ya? Ya. Oke, ke kelompok 4 dulu. Apa kesimpulan Triana? Kesimpulan kami adalah makhluk hidup saling bereaksi satu sama lain dan dengan lingkungan abiotik air, tanah, udara, cahaya, dan suhu. Interaksi ini membentuk ekosistem yang seimbang dan saling bergantung. Nah, katanya saling bergantung. Ayo kelompok 2. Makhluk hidup saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan abiotik air, tanah, udara, cahaya, suhu. Setiap makhluk hidup memiliki peran dalam ekosistem seperti meningkatkan ekonomi dan Oh ya, katanya ekosistem ada produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, kelompok selanjutnya. Refleksi kelompok saya adalah makhluk hidup tidak dapat dihidupkan, melainkan selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan dengan komponen lingkungan abiotik sehingga interaksi ini membentuk suatu ekosistem yang seimbang. Oke, untuk membentuk suatu ekosistem seimbang saling berinteraksi. Nah, udah semuanya membuat kesimpulan. Bagaimana perasaan kalian saat sudah mengetahui bahwa makhluk hidup dan lingkungannya itu ternyata hubungan timbal balik? Senang. Nah, merasa senang. Senang. Siapa yang berada di sini? Berarti si Pian sedih. Oh, semuanya ya, semua merasa senang karena sudah mengetahui bahwa adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu makhluk hidup dan lingkungan? Adalah hubungan timbal balik, ada ekosistem, produsen, konsumen, dan pengurai. Katanya pengurai itu tadi bakteri, jamur, ya kan? Nah, katanya produsen itu yang memakan. Produsen itu yang memberi makan, sedangkan konsumen itu yang memakan. Seperti itu kan? Iya, oke, sudah. Ternyata sudah paham semuanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sudah refleksikan juga bahwa tadi semuanya senang. Alangkah
sebaiknya kita berdoa ya kan? Berdoa karena kita sudah bersyukur mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Sekarang siapa dulu yang mau membawakan doa, memimpin doa? Gantian dulu. Ayo Lutfi dulu. Ayo. Gantian tadi perempuan, sekarang laki-laki. Harus saling berinteraksi. Ayo. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ayo silahkan duduk. Nah, sekian ya hasil pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibuatkan PR-nya tadi. Terus dibaca-baca selanjutnya tentang beauty dan abiosi. Udah? Oke, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.